Halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang koin ZIL ya. Karena banyak banget yang nanyain gue, "Bang, ZIL apa kabar? Apa udah bakal tidur selamanya?" Sampai kayak gitu ya nanyainnya, apa bakal tidur selamanya. Oke guys, jadi let's kita cek dulu untuk ZIL sekarang di posisi berapa ya guys ya. Untuk ZIL Lika, dia ada di ranking 72 ya. Jadi ini juga salah satu koin yang memang saya udah sering bilang ya, karakteristik koinnya ini dia ini seperti seafood ya, siput ya guys ya. Jadi memang cenderung pergerakannya itu lambat, tapi sekalinya dia naik itu bisa ngagetin banyak orang dan bikin orang-orang FOMO. Beli ZIL ya guys ya. Jadi memang kondisi seperti ini ya, ini adalah momen-momen ya bisalah serok-serok tipis untuk ZIL gitu ya guys ya, karena harganya masih murah banget, 1100-an gitu ya guys. Dapat permen mungkin dapat 3 atau 4 lah ya guys ya. Jadi langsung aja kita ke price actionnya dari ZIL ini pakai time frame 4 jam ya teman-teman. Kemudian saya lihat di sini itu ada memang lebih ke arah ke falling wedge ya guys ya. Arahnya lebih ke arah falling wedge. Memang dia sempat nge-break dari resistance ini ya, tapi akhirnya dia down kembali ya harganya. Nah, di sini dia memang sudah nge-break ya guys ya. Di sini memang dia sudah break dari resistnya ini untuk ZIL. Kemudian dia melakukan retest kembali ya. Kenapa retest? Karena sebelumnya memang di area sini ya guys ya. Ini tepat banget di sini. Saya akan tandain dulu. Nah, di area sini itu ini pas banget sama sebelumnya ini ada sebuah resist ya. Jadi ini sebelumnya resist menjadi support ya guys ya. Jadi di sini retest supportnya di sekitar 1151-an, sekitaran 1100-an ya guys ya. Jadi di sini sebelumnya ada resist yang cukup kuat nih. Berapa kali coba nembus, ini pertama ketembus, kedua ketembus, ketiga ketembus. Lalu beberapa kali setelahnya itu memang sulit sekali untuk menembus area sini. Ya persis di area sekitaran 1150-an. Ya guys ya. Berapa kali nggak ketembus, terus akhirnya dia breakout kenceng ya, naik sampai sekitar 3.900-an ya guys ya. Kemudian dump kan, disusul sama Bitcoin yang ngedam juga ya guys ya. Maksudnya Bitcoin ngedam, akhirnya semuanya koin ngedamnya pada momen ini ya. Jadi memang sebelumnya ini menjadi sebuah resist yang cukup kuat. Kemudian di sini semoga juga menjadi support yang cukup kuat ya guys ya. Di sini dia jadi di sini lagi retest ya. Kemungkinan untuk mengalami kenaikan dari break dari falling wedge ini kira-kira sampai seberapa bang ya? Perkiraan itu memang untuk dari headnya si falling wedge ya. Jadi kisaran sini teman-teman, kisaran sini untuk kenaikannya si ZIL ya. Target kenaikannya sekitaran sini guys. Mungkin ini saya warna hijau aja ya. Jadi karena warna hijau itu identik sama yang namanya profit, take profit gitu ya. Jadi warna hijau aja lah. Itu kisaran 2100-an sampai sekitar 2500 guys ya untuk target kenaikannya ZIL ya. Tapi kita juga harus lihat juga Bitcoinnya seperti apa ya, kemudian juga ZILnya seperti apa. Walaupun memang dia sudah masuk di area oversold ya. Untuk dari SRSI-nya, stochastic RSI-nya dia sudah masuk area oversold ya teman-teman ya. Jadi kita memang nanti orang bakalan cenderung untuk mengalami pembelian karena memang sudah masuk di area oversold dari kita lihat stochastic RSI-nya. Ya, jadi memang ini ZIL butuh kesabaran lebih buat kalian yang memang megang ZIL ya, dan yang pengen cepet cuan dari ZIL, cepet cuan besar gitu ya. Memang butuh kesabaran yang lebih. Contohnya aja dari dia ngedam di area sini ya guys ya, 1200-an sampai menyentuh sekitar 2200 nih guys ya. Hampir menyentuh dari area hijau target kenaikannya ini. Itu aja dari tanggal 24 bulan 5 sampai tanggal 3 bulan 6. Ya, jadi kurang lebih sekitar 1 sampai 2 mingguan. Ya ini dari sini ya guys ya. Jadi memang kita harus lebih ekstra sabar dari ZIL ya, sekitar 2 minggu, 1 bulan ya, 2 bulan ya untuk menunggu si ZIL ya. Karena ZIL ini memang karakteristiknya itu lemot guys ya. Untuk menunggunya ya kira-kira sekitaran itu 2 minggu, 1 bulanan, kurang lebih itu ya guys ya. Kalau misalkan kita entry di harga-harga sekarang gitu untuk dapetin cuan maksimal gitu guys. Ya, untuk kenaikannya kita bisa ukur aja kalau misalkan memang di area sini. Sampai sini lah ya, menyentuh area sini aja sudah sekitar 90%-an ya untuk si ZIL. Jadi ini juga koin fundamental bagus memang, tapi dia istilahnya ya pergerakannya cukup lambat ya.
Ya jadi yang nanyain kalau di hold bagus gak ya? Bagus-bagus aja karena projectnya terus dikembangin, dia juga nggak pelit untuk kerjasama ya teman-teman, untuk melakukan kerjasama dengan influencer dan lain sebagainya. Itu Zil itu nggak pelit sama sekali ya, projectnya terus dijalanin, dikembangin terus ya teman-teman. Jadi ini sekilas untuk Zil ya. Jadi buat kalian yang memang mau cicil-cicil tipis ya sekitaran ya ini. Harga-harga sekarang 1000, di antara 1000 sampai 1150-an ya. Jadi itu area-area bisa kalian cicil. Ya teman-teman, udah cukup murah walaupun memang sebelumnya itu sempet sampai 897 ini. Wah, ini udah super duper murah banget ya. Mungkin kalian udah saya rok pastilah ya teman-teman ya. Zil harga segitu kalau buat yang para pecinta Zil khususnya pasti di Serok gitu ya guys ya. Melihat potensi Zil yang ini murah banget, memang di daerah sini itu ada support teman-teman ya di sini nih. Nah, ini pas penurunan kemarin itu sekitar 877-an. Di sini saya warna merah aja biar lebih tegas untuk warnanya. Ya teman-teman. Jadi di sini memang di sini ada support. Ya, di sini ada support dan kebetulan di sini itu mengalami pemantulan karena sebelumnya memang di area-area sini itu ada support beberapa kali mengalami pemantulan ya teman-teman. Jadi memang ada indikasi untuk memantul ketika dia masuk di area 800-an. Sekitar 800-an itu udah murah banget juga. Udah bisa dibilang, "Bang, seroknya aman nggak?" Ya, cukup aman gitu ya. Untuk Zil di 800-an ya karena murah banget harganya gitu teman-teman ya. Karena kita lihat juga nggak cuma dari teknikalnya, tapi kita juga lihat dari supportnya, kemudian juga dari fundamentalnya juga teman-teman ya. Zil ini memang koin bagus, cuman ya itu karakteristiknya cukup lelet. Kalau misalkan kalian mau scalping tipis itu bisa di Zil, tapi misalkan mau cuan lebih banyak, lebih besar, lebih istilahnya profit maksimal ya, butuh waktu yang lebih lama ya, sekitar 2 minggu, 1 bulan, 1 bulan setengah untuk si Zil ini ya, untuk dapetin cuan yang lebih maksimal ya. Kemudian kalau misalkan kemarin sudah serok sekitar 800-an pun mungkin harusnya udah lumayan ya guys ya. Ya sekitar 40% tuh ya. Ya kurang lebih 40% lah, nggak usah maksimal gimana ya. 40% aja sudah dapat dari Zil ini. Ketika udah serok bawah banget nih ya guys ya, itu udah profit maksimal banget itu dari tanggal 22 ya guys ya. Sekarang itu udah tanggal 3. Ya jadi kurang lebih memang seminggu 2 minggu. Untuk jangka lebih pendeknya, jangka lebih panjangnya ini bisa sekitar 2 minggu sampai 1 bulan setengahan untuk si Zil itu rentan waktunya ya teman-teman. Jadi selain juga memang masih di sini itu kita apa ya? Masih, kalau saya pribadi sih masih percaya kalau misalkan tahun ini masih yakin untuk bisa lanjut buruan lagi sampai akhir tahun gitu ya. Jadi memang untuk bermain di koin-koin fundamental termasuk salah satunya Zil itu masih cukup aman gitu ya. Untuk menurut saya pribadi loh ya. Karena tanggapan orang dan pandangan orang kan berbeda-beda. Jadi ini sekilas untuk koin Zil ya bahasan kali ini. Untuk target kenaikannya juga udah saya bahas ya, untuk area buy-nya udah saya bahas juga, area cicilan juga udah saya bahas. Semoga video ini menjadi salah satu bahan pertimbangan dan referensi kalian kalau misalkan mau beli Zil, mau entry Zil, mau jual Zil, targetnya sampai mana. Tapi untuk long termnya ya guys ya, targetnya masih pasti di $0,5 sampai $1 itu targetnya ya. Tapi untuk lebih realistis terdekatnya yaitu di ATH sebelumnya pastinya, yaitu adalah sekitar 3.900-an untuk harga di Indodax. Jadi itu aja teman-teman sekilas untuk koin Zil, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.